Satu kali saya jelaskan lagi ya. Yang kalian pikir makan itu apakah ilmu yang salah ya? Makan itu apakah ilmu yang salah ya? Itu saksi ya, saksi. Ya, saya jelaskan. Jadi kalau orang yang bodoh tidak bisa mengembang seperti tokoh-tokoh agama yang fakta dan nyata. Agama Islam yang bodoh ya. Tuhan mana yang kamu dustakan? Di tanganmu. Tuhan mana yang kamu dustakan? Di Tuhan. Mati. Ditelusuri ilmu ini tidak dapat. Yang membuat siapa? Ini Tuhan yang mati. Ditelusurin, yang buat kopinya tidak tahu, yang gilingnya di mana. Ya kan? Siapa yang membungkus, siapa yang melak, siapa yang ngepak, tidak tahu. Nikmat mana yang kamu dustakan? Bukan nikmat seks, bodoh. Ya. Bukan nikmat seks. Ingatin. Tuhan mana yang kamu dustakan? Kamu punya rumah, punya pakaian, ya kan? Punya mobil. Tuhan mana yang kamu dustakan? Suatu makan dalam dirimu. Setelah kamu sakit di rumah sakit, baru kamu tolong doakan saya, tolong doakan saya. Ya kan? Kamu pikir saya itu tidak ngerti artinya? MBG, berhentikan ilmunya. Tetaplah kita sholat yang nyata, tetaplah kita puasa yang nyata. Bodoh. Manusia bodoh yaitu manusia yang tidak punya pikiran, logika, akal sehatmu. Manusia yang tidak sempurna yaitu yang dikatakan manusia yang tidak tahu diri. Manusia yang tidak tahu diri. Manusia yang bodoh itu. Akhirnya apa? Bencanalah dirimu sendiri, api pun datang membakar rumahmu sendiri yang nyata dan fakta. Untung dirimu belum dibakar di dalam bumi yang nyata dan fakta. Merasa dirimu paling hebat, merasa dirimu paling benar dalam ajaran agamamu. Nikmat mana yang kamu dustakan? Saya tanya, nikmat mana yang kamu dustakan? Apakah nikmat puasa? Kenapa anak-anak itu keracunan? Karena ilmu memakai tidak permisi dengan diri saya. Belum dijelaskan. Dulu saya bilang pernah. Lalu kita sholat membetulkan semuanya dalam diri. Menyusun rapi dalam diri kita. Karena saya masih membersihkan akalmu. Di dalam akalmu. Supaya kamu tahu artinya kehidupan itu. Tidak bisa kita menyusun suatu makanan dalam diri kita. Menata makanan dalam diri kita tidak bisa. Yang menyusun diri kita sendiri yang tahu dalam diri kita. Kita makan hampasnya. Orang tua kita makan sarinya. Yang nyata dan fakta. Daripada kamu berbacaan tunggang tungging sholat. Otakmu kosong. Sama kamu tidak punya uang modal sedikit pun di dalam dirimu. Ingin menjalankan jalan yang lurus. Jalannya Allah yang lurus. Minta dengan Allah yang nyata. Hari-hari berdoa. Minta. Amal dan ibadah kamu kumpulkan. Sudah tahu dirimu sakit. Puasa itu artinya diri kita tidak mampu dalam kehidupan kita yang nyata dan fakta. Yang hidup kita miskin yang fakta dan fakta. Makanya ikuti tokoh agama, miskin dirimu yang fakta dan fakta. Bodoh dirimu yang fakta dan fakta. Makanya dirimu bergabunglah di dalam dirinya. Yang nyata. Masih enak. Atas nama Bapa dan Tuhan kami. Tiada Tuhan, hanya Allah. Bagaimana sih?
Habis itu istighfar lagi, minta ampun lagi. Habis itu berkata tidak ada berdaya lagi. Habis makan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Sholat, istighfar lagi. Ilmumu gelombang. Hilang, hapus, hilang, hapus, hilang, hapus. Mengumpulkan amal dan ibadah di dalam dirimu. Makanya kamu bilang pelajaran yang tidak sempurna dalam makan itu bodoh, dusta dirimu. Tanpa kamu makan tidak bisa kamu berucap apapun. Tidak bisa akanmu berjalan dengan lancar. Setelah kamu tidur di baring rumah sakit baru, ampun, doakan aku. Setelah kamu mau bawa pulang baru kamu bisa makan. Sangu yang terakhir dalam dirimu. Tapi tidak ada menjadi saksi yang fakta dan fakta. Setiap orang mau meninggal, pasti dia makan kuat. Satu kali diberikan kesempatan. Lihatlah fakta dan nyata. Disitulah kamu belajar ilmu yang fakta, bukan ilmu yang beribu fakta dari kamu bacaan. Makanya kamu merasa puasa kamu paling sempurna, merasa sholatmu paling sempurna, pada bodoh. Tidak ada modal sedikit pun dalam dirimu. Lalu kamu mau mendebat diriku. Sebelum kamu mendebat, aku sudah tahu ceritamu. Makanya kebodohan itu jangan dipelihara dalam dirimu. Seperti hewan yang tidak tahu diri, itulah hewan yang nyata dan fakta yang kuasai otakmu sudah. Kamu tidak melihat bertanduk dirimu. Itulah tandanya yang kulihat yang fakta di dalam kamera ini. Cuma aku tidak pernah cerita apapun. Manusia yang pendusta pasti ada batasnya, hitam. 3 balok Islam. Yang nyata dan fakta, itu raja pendusta. Yang nyata dan fakta kulihat. Aku tidak bisa dikelabuin. Lalu kamu katakan ajaran yang salah dari makan bisa meracuni anak-anak, orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh, makanya belum bertanya, apa artinya makan itu? Apa artinya Tuhan itu? Apa artinya bergerak itu? Kalau bergerak itu orang yang angkat masih di dalam pasar yang nyata, ikannya masih hidup. Yang nyata. Sapinya ditarik dengan keadaan hidup masih, yang nyata dan fakta dibawa. Itu yang fakta, yang hidup. Lalu dipotonglah, tidak ada berdaya lagi lah. Lalu dimakanlah dengan manusia, dimasak juga, dipanggang apapun, digoreng apapun sama. Di situ dicampur dengan minyak kelapa sawit sama dengan tumbuhan. Jadi satulah dia dalam diri kita. Itu sempurna dalam diri. Itulah suatu Tuhan yang tidak bergerak lagi. Itu Tuhan. Tuhan yang mana kamu dustakan sekarang? Tuhan tunggang tungging kamu? Tuhan yang di dalam kitab-kitab Al-Quran kamu, yang membisarkan bodohkan diri kamu semuanya dalam dirimu. Manusia yang tidak pernah sadar dalam ajarannya. Manusia yang tidak tahu diri dalam dirimu tuh. Itulah manusia yang dikatakan laknat di dalam dunia yang nyata. Terkutuklah dirimu seperti hewan yang nyata. Hewan yang dulu sudah terkutuk. Tambah dirimu, tambah terkutuk dirimu, tambah penyakit dalam dirimu yang nyata dan fakta. Tidak sempurna kamu menemukan ilmu yang kekal. Matinya kamu di atas rumah sakit dan matinya kamu habis di bumi yang nyata dan fakta.